Pria gondrong ini bernama Tan. Selain ganteng, dia pun seorang fotografer. Di suatu hari ketika sedang menghadiri acara pernikahan piton teman kampusnya, Tan bersama pacarnya yang bernama Jen. Usai pesta, sebelum pulang mereka diajak mabok bareng. Di depan Jen, ketiga temannya sambil bercanda pada bilang, "Awas, Tan itu dulunya playboy, suka mainin cewek." Beberapa jam kemudian dirasa sudah larut malam, mereka memutuskan pulang. Dan ketika di dalam mobil saat Jen lagi nyetir, karena Tan mabok gak biasanya dia ngegombalin Jen yang lagi salting jadi gak fokus hingga terjadi insiden menabrak seorang cewek. Melihat korban tergeletak saat Jen hendak keluar gara-gara panik Tan melarangnya. "Mending kita kabur aja, cepetan," karena dipaksa Jen takut dan tancap gas. Besok pagi di kampus di acara wisuda ketika Tan sedang memotret saudaranya. Dan saat sesi foto bersama di deretan tengah melihat sosok perempuan, dia pun kaget. Pulangnya di kamar gelap saat ditanya kenapa, Jen kecewa. Bisa-bisanya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tan bilang itu kan kecelakaan. Mudah yang ngomong kayak gitu karena bukan kamu yang nyetir. Jen pamit pulang. Besoknya di studio foto mengambil hasil cetakan wisuda kemarin dan saat diperiksa kok banyak bayangan putih. Curiga mesin cetaknya rusak. Ketika ditanya ke Mang Ujang agak sensi. "Lihat dulu dong hasil negatifnya, kan situ yang cuci." Dan ternyata memang ada bayangan putih. Di apartemen ketika Jen datang, mendengar suara air mengalir. Jen pikir oh si Tan udah pulang. Tapi pas kesana kok dikunci. Dan sewaktu memastikan di dalam ada yang mainin gagang pintu. Pintu terbuka, perlahan Jen masuk dan ketika hendak mematikan keran air, di dalam lubang wastafel dia pun kaget melihat rambut panjang menyembul keluar. Untungnya hanya mimpi. Di ruangan setelah bercerita supaya tidak takut, Tan akan menemani Jen. Melihat hasil fotonya banyak bayangan putih, Jen heran, namun Tan yakin itu gara-gara kameranya rusak. Seketika Jen salvok dengan satu foto. Kok ini kayak wajah perempuan? Curiga ada kaitannya dengan kecelakaan. Besoknya di kantor polisi niat mencari informasi korban yang mereka tabrak. Di sana Jen mendapati ada bayangan putih di salah satu fotonya. Kemudian datang ke tempat kejadian dan bertanya kepada petugas. Mendengar petugas bilang, ya waktu itu ada yang nabrak papan iklan, paling orang mabok, untung gak ada korban. Mereka pun kaget, kok gak ada korban? Karena penasaran ketika Tan menghubungi kenalannya dan setelah dicek, semua rumah sakit di daerah sana mengklaim di tempat itu tidak pernah ada korban kecelakaan. Namun Jen gak percaya dan dikait-kaitkan dengan foto wajah perempuan, membuat Tan mulai risih. Ayolah, itu cuman refleksi cahaya. Untuk membuktikan di kamar gelap, Tan mencuci ulang dan saat dilihat lebih dekat, masih penasaran. Besoknya bertanya ke Mang Ujang. Di sana Tan malah diledekin. Kayak fotografer kemarin sore aja lu. Lalu si Mang Ujang nunjukin hasil foto seperti roh padahal hanya file yang menumpuk. Jadi bisa aja kamera lu error. Keterangan Mang Ujang membuat Tan belum puas. Besoknya di dalam kelas tidak memperhatikan pelajaran karena gak fokus. Jen keluar dan ketika pulang ia membeli majalah yang membahas tentang foto hantu. Di ruang gelap Jen datang karena ada telepon. Tan keluar dan saat tahu orang yang menelpon itu adalah Jen. Lantas yang di dalam siapa? Besok pagi sewaktu mau pergi ke tempat yang menerbitkan majalah hantu itu, di dalam mobil Tan mengeluh. Semenjak kecelakaan lehernya jadi sering sakit. Jen suruh periksa ke dokter. Tan pikir nanti juga sembuh. Sesampainya di sana melihat proses editing foto dan ternyata hasil rekayasa. Jen masih penasaran dan disuruh masuk kantor bertemu dengan bos mereka bernama Patak. Saat Patak akui hantu di majalahnya memang palsu, Tan anggap lu penipu. Namun Patak pikir pelanggannya membeli majalah bukan mau baca cerita Cinderella, tapi ingin melihat gambar seram.
Lagian gak bilang semua palsu. Lalu Patak menunjukkan foto sewaktu dia masih imut-imutnya. Di belakang ada bayangan ibu saya. Foto itu diambil setelah ibuku meninggal. Selain foto masa kecilnya, Patak memiliki koleksi lain dan meyakini roh datang pasti ada maksud. Gak percaya dengan ucapannya Tan minta bukti. Bagaimana tahu itu palsu atau bukan? Patak menjawab dengan kamera Polaroid. Kau pasang filmnya, tekan tombolnya, keluar fotonya. Dipikir masuk akal, Tan mulai gelisah. Suatu hari setelah memotret kliennya di studio ketika sedang merapikan alat-alat, tiba-tiba ruangan gelap.มึงไปดูหน่อยดิ. Dikira rekan kerjanya yang iseng namun yakin ini ada yang gak beres. Di sana Tan mengalami teror. Kuถามว่าใครอ่ะ? ใครอ่ะ? Di rumah sakit mengeluh lehernya makin berat. Setelah dirongsen, dokter tidak menemukan kelainan. Dan ketika ditimbang badan, karena beratnya gak wajar, suster suruh mengulang namun hasilnya tetap sama. Lalu mengambil resep obat dan saat dipanggil ada yang berbisik, "Dasar pembohong, belum mengambil obat Tan malah kabur." Pulang dari rumah sakit yang tadinya tidak percaya dengan ucapan Jen, Tan mulai memperhatikan kejanggalan dari foto-fotonya. Ia pun pergi menemui Jen. Di dalam kelas melihat Jen duduk sendirian karena dipanggil gak nyaut-nyaut. Waktu disamperin pas dia nengok, ternyata hanya mimpi. Tak lama ketika lagi minum, terdengar suara pintu. Lah kayak ada orang masuk. Perlahan Tan keluar kamar. Di ruang tamu muncul seorang laki-laki. Ternyata dia adalah Piton. Di sana Piton bilang, "Aku akan mati." Di mana foto itu? Tan bingung, foto apaan? Piton malah histeris dan sewaktu menelpon istrinya, dia sudah menghilang. Besok pagi di dekat rak buku, Tan nampak sedang mencari sesuatu. Jen datang lalu duduk dan gak sengaja menjatuhkan foto. Sewaktu melihat foto, setelah diperhatikan, bayangan putih mengarah ke salah satu jendela kampus. Diam-diam sambil membawa kamera Polaroid, Jen pergi ke sana. Jendela mengarah ke ruang laboratorium. Setelah masuk untuk mencari sumber bayangan putih itu dengan kamera Polaroid, Jen telusuri setiap sudut ruangannya. Sampailah di satu lorong. Jen malah menemukan sosok perempuan. Melihat ada benda jatuh, di sana ia mendapatkan foto seorang cewek bernama Natre. Seketika ingat kejadian tabrakan yang wajahnya sangat mirip sama cewek ini. Di sana Jen menemukan fakta baru lagi. Ternyata Tan bersama ketiga temannya yang waktu itu ada di pesta nikahan, satu kelas dengan Natre. Jen pun gak nyangka melihat Tan dan Natre sempat foto berdua. Di tempat lain, karena khawatir dengan Piton dan waktu menyusul ke apartemennya, di ruang tengah Tan melihat foto pernikahan Piton. Hampir semua ditutupi bayangan putih. Dari arah balkon, Piton tiba-tiba loncat. Setelah kejadian itu, Jen datang dan tak lama istri Piton pun datang. Di depan Tan, istri Piton bilang kedua temannya yang waktu hadir di pesta pernikahanku, mereka sudah duluan. Bu diri. Mendengar itu, Tan sok berat. Pulangnya di dalam mobil, meski situasi tidak tepat, sambil menyodorkan foto, Jen bilang siapa wanita ini. Ia pun mulai cerita. Wanita itu namanya Natre, dia pendiam, aneh dan gak punya temen. Karena kasihan, Tan deketin Natre. Berselangnya waktu, diam-diam mereka pun jadian. Saat tahu Tan ingin membeli kamera karena gak mampu beli, Natre mewujudkan hal itu membuat Tan senang. Seiring berjalannya waktu, Tan mulai jenuh. Bahkan melihat Natre digodain ketiga temannya, dia malah ikutan senang hahaha di belakang. Suatu ketika tak terima diputusin, Natre ngancam akan memotong pergelangan tangannya. Namun Tan gak peduli. Sejak itu, dia menghilang.
Jen masih penasaran apa yang diperbuat ketiga temannya. Namun Tan gak mau ngaku, dia malah bilang mereka sudah mati dan sekarang adalah giliranku. Berusaha memahami dan takut makin terguncang, sambil nenangin Jen pikir besok mereka harus mencari rumah Natre. Di sisi lain, kamera yang ada di depan mereka sedang mengambil gambar. Besoknya dalam perjalanan ke Belet Boker, Tan melipir ke toilet umum. Pas mau cebok karena tisunya habis ke bilik sebelah, ia pun meminta tolong. Melihat kayak tangan cewek, meski takut pas pintunya ditendang. Ternyata penampakan makhluk warrior yang kabur dari barak tentara. Di dalam mobil ketika sedang istirahat, di tengah jalan ada sosok cewek tergeletak persis seperti waktu kecelakaan tempo hari. Siangnya di sebuah desa dan sewaktu menanyakan alamat rumah Natre, melihat anak kecil seperti ketakutan, Tan jadi heran, masa takut sama orang ganteng. Setelah menemukan alamat rumahnya di halaman bertemu dengan ibu Natre, mereka pun diizinkan masuk. Di ruang tamu mendengar ibu bilang Natre lagi gak enak badan, Tan kaget, dikira dia sudah meninggal. Dan ketika ibunya izin pergi ke belakang, merasa ini ada yang gak beres. Tanpa pikir panjang, Tan nyelonong pergi ke kamar diikuti Jen. Sesampainya di lantai atas, terdapat banyak sekali botol-botol bekas. Dan setelah masuk ke kamarnya, Natre memang lagi tidur. Namun setelah ketahuan, di sana Jen menyarankan jasadnya harus dikremasi. Ibunya yang masih tidak terima kematiannya menolak sambil menunjukkan foto. Tan bilang arwah Natre belum bisa pergi dengan tenang kalau kayak gini, Bu. Saat Tan ditanya ibunya tentang alasan Natre menjadi depresi seperti itu, tahu Tan gak bisa jawab, Jen alihkan dengan mendesak ibunya agar Natre dimakamkan dengan layak. Besoknya di acara pemakaman, kepala biara cerita, semenjak Natre pulang dia jadi aneh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Bangkok. Gara-gara overdosis dia pun dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, dia naik ke atap rumah sakit dan melompat dari sana. Akibat kejadian itu, ibu Natre mengalami gangguan jiwa sehingga menolak putrinya dikremasi. Tak lama kemudian, di belakang Tan merasakan kehadiran arwah Natre. Di sebuah penginapan, Tan gelisah dan susah tidur. Jen kebangun, Tan jadi curhat. Katanya dia nyesel, dulu kenapa harus deketin Natre padahal sejak awal gak punya perasaan apapun. Bahkan sampai mereka jadian, Tan susah mencintai Natre. Putus asa, Tan rela kalau emang harus mati. Jen nyoba nenangin, semua akan berakhir. Besok jasad Natre dikremasi. Jam 2:30, Tan terbangun lagi. Ia pun kembali tidur. Tak lama dari bawah ada yang menarik selimut. Melewati tangga darurat, ketika turun malah balik lagi ke tempat semula, tetap berputar-putar di lantai 4 hingga ia bertemu dengan Jen. Dan saat didekati, ternyata itu bukan Jen. Tan berlari ke arah jendela lalu keluar melewati tangga besi. Tahu-tahu Tan udah ada di rumah sakit. Ditemani Jen coba nenangin, lalu bilang hari ini jasad Natre akan dikremasi. Semua sudah berakhir. Setelah proses kremasi, mereka pun kembali ke Bangkok. Suatu hari untuk mengambil cetak foto, Jen pergi ke studio dan saat memeriksa hasilnya, tidak ada hal aneh. Namun di amplop kedua, dia melihat sesuatu yang janggal.
pulang ke apartemen dan setelah diperhatikan lalu disusun sesuai urutan nomor menuju rak buku, arwah Natre merangkak. Mungkin petunjuk, Jen ikuti dan menemukan amplop berisi negatif foto. Di dalam kamar gelap, terkuak sudah apa yang telah menimpa Natre. Di ruang laboratorium, Piton datang bersama kedua temannya, lalu memaksa Natre minum namun ia nolak dan memukul kepala Piton sampai berdarah. Karena tak terima sambil dipegangin kedua temannya. Di sana, Piton memaksa Natre. Tak lama Tan datang dan melihat foto itu, ia pun mulai panik. Merasa dikhianati, Jen pergi. Tan menahannya dan berterus terang. Waktu kejadian, Tan yang baru aja tiba ditodong Piton untuk mengambil gambarnya agar Natre tidak berani meneror mereka. Bukannya menolong, Tan malah menuruti permintaan Piton. Tidak mau mendengar alasan apapun, Jen rasa semua sudah cukup, lalu pamit pulang. Di malam hari, setelah melihat foto milik Jen yang diambil dengan kamera Polaroid dan berharap dapat melihat sosok Natre, Tan gunakan kamera itu mengambil gambar ke setiap ruangannya. Oh, masih.จะอยู่ด้วยกันตลอด Tak membuahkan hasil karena kesal ia lempar kamera yang secara otomatis mengambil foto dirinya sendiri. Kemudian Tan mendekat, diambillah foto itu. Tak nyangka, ini alasan kenapa lehernya sering sakit. Ditimbang sampai 120 kilo, di rongsen hasilnya normal, dan anak kecil yang ketakutan. Ternyata selama ini arwah Natre duduk di atas pundaknya. Tiba-tiba Tan hilang keseimbangan yang akhirnya setelah kejadian itu di rumah sakit untuk mengetahui kondisinya. Di sana Jen melihat Tan sambil duduk membungkuk dengan perban di kepala dan tatapan yang kosong. Di balik pintu kaca, terlihat arwah Natre masih nongkrong di atas pundaknya. Pesan terakhir buat kalian, jika pundak kalian terasa berat, pertanda kalian memang gak sendirian.